Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit internal dalam supervisi penugasan pada Bank BNI Syariah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian, tujuan, dan ruang lingkup BNI Syariah. Yang pertama adalah pengertian internal audit. Kegiatan insurance dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki efektivitas risk management, kontrol governance proses, dan ketaatan terhadap ketentuan syariah. Yang kedua adalah tujuan dari internal audit. Kegiatan yang dilakukan internal audit division bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas internal control dan governance proses, serta kualitas dan efektivitas risk management Bank BNI Syariah. Yang ketiga ada ruang lingkup internal audit. Ruang lingkup kegiatan internal audit division mencakup pelaksanaan insurance dan konsultasi terhadap seluruh aktivitas perbankan dan semua tingkatan manajemen dan operasional BNI Syariah. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang supervisi penugasan audit. Salah satu pengembangan kemampuan auditor yang efektif adalah melalui penugasan audit yang diberikan kepada auditor yang bersangkutan. Penugasan audit ini akan memberikan pengalaman yang berharga kepada auditor dan sudah tentu diharapkan akan mampu meningkatkan kemahiran dan potensi auditor dalam pekerjaan auditnya. Penugasan audit juga dapat memberikan indikasi sejauh mana auditor memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam karir profesinya. Tentunya, penugasan audit yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan auditor itu sendiri. Seluruh penugasan pada prinsipnya harus disupervisi. Luas dan dalamnya supervisi sangat tergantung pada sifat dan kompleksitas penugasan, termasuk juga pengalaman, pengetahuan, dan tingkat kecakapan auditor. Nah, yang selanjutnya adalah penugasan audit. Ada 3 tahapan penting dalam proses penugasan audit internal. Yang pertama adalah perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan pelaksanaan penugasan. Nah, perencanaan penugasan ini mencakup dalam 4 hal. Yang pertama adalah memahami objek audit, menetapkan tujuan penugasan, menentukan kebutuhan bukti, dan menentukan sifat, saat, dan luas audit. Nah, di sini kita akan bahas tentang kegunaan supervisi penugasan audit. Sejauh mana supervisi diperlukan akan tergantung pada kemampuan dan pengalaman auditor internal dan kompleksitas penugasan. Kepala eksekutif audit bertanggung jawab secara menyeluruh untuk melakukan supervisi terhadap penugasan, baik dilakukan oleh atau untuk aktivitas audit internal, tetapi dapat menunjuk anggota aktivitas audit internal dengan pengalaman yang cukup untuk melakukan supervisi. Bukti yang memadai dilakukannya supervisi harus didokumentasikan dan disimpan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang konsistensi menjaga kualitas. Yang pertama, untuk senantiasa menjaga kualitas pemeriksaan auditor dan internal controller, Internal Audit Division secara berkala melakukan review atas metodologi dan prosedur kerja, serta hasil kerja auditor dan internal controller. Review senantiasa dilakukan untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan teknis pemeriksaan dengan menerapkan konsep best practice dalam pemeriksaan. Sementara, kontrol atas pemantauan hasil kerja auditor dan internal controller dilakukan melalui lembar evaluasi kinerja auditor dan internal controller yang diisi oleh audit. Selain itu, setiap ketua tim juga bertugas untuk mengisi lembar review atas anggotanya setelah penugasan selesai. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa hasil audit Internal Audit Division telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi auditor,
Internal Audit Division melakukan pemantauan melalui aplikasi Enterprise Audit Syariah agar hasil audit tidak terabaikan dan menjadi isu sesaat, melainkan menjadi salah satu konsentrasi audit dalam mempertahankan performance tanpa mengabaikan kualitas, sekaligus sarana bagi auditor untuk memantau tindak lanjut hasil temuan divisi atau cabang. Sekian penjabaran dari saya tentang audit internal dalam supervisi penugasan pada Bank BNI Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.